di mana sih sebenarnya pusat Wahabi ini gitu kan. Nah, ada yang mengatakan Wahabi itu pusatnya di Mataram, ada yang mengatakan di Lombok Timur, nah, gitu. Tetapi dari beberapa pendapat ini, saya sih secara pribadi ngelihat itu sebenarnya asalnya itu dari Lombok Timur, karena di Lombok Timur itu ada desa atau dusun Bagek Nyaka itu. Desa Bagek Nyaka Santri. Ya, desa Bagek Nyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada. Kembali pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelunggu dari Lombok Timur, nggih? Nggih. Nah, dari Lombok Timur. Walaupun sudah tahu ini pura-pura aja nanya gitu kan. Jadi begini nih, Al-Mukarram. Terkait dengan beberapa bulan kemarin kan sempat heboh. Nggih. Ceramah salah seorang ustadz, kemudian ustadz ini dikatakan Wahabi, pahamnya paham Wahabi segala macam, sehingga dari sana muncullah berbagai penolakan terhadap Wahabi ini. Bahkan yang menarik itu ada beberapa orang yang mencoba menelusuri di mana sih sebenarnya pusat Wahabi ini gitu kan. Nah, ada yang mengatakan Wahabi itu pusatnya di Mataram, ada yang mengatakan di Lombok Timur, nah gitu. Tetapi dari beberapa pendapat ini, saya sih secara pribadi ngelihat itu sebenarnya asalnya itu dari Lombok Timur. Karena di Lombok Timur itu ada desa atau dusun Bagek Nyaka itu. Desa Bagek Nyaka Santri. Ya, desa Bagek Nyaka itu pernah saya lewat. Jadi orang-orang tuh udah kelihatannya kayak apa namanya, pakaian-pakaiannya itu ala-ala Timur Tengah gitu. Nah sehingga yang menarik itu Lombok Timur itu kan identik dengan NW. Sebelum ada NW mungkin ada NU. Nah sekarang kok tiba-tiba ada Wahabi juga di sana tuh. Gimana cerita pengetahuan Pak Ustadz? Begini, jadi populasi penghuni NTB ini kan boleh dikatakan yang terbesar itu kalau untuk skup kabupaten itu Lombok Timur. Jadi hari ini sudah melampaui angka 1,3 juta dia penduduk Lombok Timur. Sehingga terkait dengan pemahaman dan lain sebagainya, sangat mungkinlah berbagai warna pemahaman ini berkembang di Lombok Timur. Lagi pula kalau kita melihat warna pemahaman yang ada, yang dari awal mungkin boleh diklaim sebelum NW itu NU terlebih dahulu, atau sebaliknya setelah NW lahir kemudian datang juga NU, boleh jadi juga dari beberapa versi. Jadi untuk diketahui, yang namanya Tuan Guru Zainuddin saja di Lombok Timur itu 4 sebetulnya yang besar. 4 ya. 4. Muassis Nahdlatul Wathon itu Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, itu jelas. Kemudian Zainuddin yang kedua Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Tanjung. Jejaknya bisa dilihat di Kecamatan Wonosaba. Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Sofiyah itu didirikan oleh beliau. Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Tanjung. Kemudian ada Zainuddin ketiga, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad.
Ini bapaknya dari Tuan Guru Hazmi Hamzar. Ya, yang Marakit Taklimat. Nah, Zainuddin yang ketiga ini muassis Marakit Taklimat. Kemudian ada Zainuddin yang keempat. Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Mansur. Sakra. Ini tokoh NU termasuk alumni senior dari Al-Azhar Kairo. Beliau pernah menjadi rektor IAIN waktu itu, IAIN Mataram. Beliau ini tokoh NU. Jadi itulah. Beliau ini satu generasi. Boleh dibilang berhampiran ini. Yang terakhir wafat adalah Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Mansur. Beliau tahun wafatnya sama dengan Maulana Syekh. Tahun 97 juga wafatnya. Tuan Guru Zainuddin Mansur ini wafatnya, tapi usianya mungkin lebih muda sedikit dari Maulana Syekh. Kalau dari segi ideologi gitu, ketiga Tuan Guru Zainuddin ini sama? Ya, boleh dikatakan sama-sama NU lah. Dari NU. Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Tanjung, kemudian Tuan Guru Muhammad Zainuddin Arsyad Mamben Lau, kemudian Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Mansur. Ini katakanlah sama sebelum ada tekanan-tekanan politik di masanya. Karena Bapak Tiang almarhum pernah cerita, jadi dulu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad ini NU. Bahkan kalau kita mau telisik sampai hari ini, katanya masih ada dia ukiran bintang 9 itu di bangunan lama Marakit Taklimat itu katanya. Tetapi karena beliau setelah lahirnya Golkar dan semua digiring ke asas tunggal, bahkan diarahkan ke golongan karya untuk menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan dari yayasan beliau. Beliau memilih apa yang terkenal pada Lombok Timur itu NU itu di dada katanya. Artinya NU itu di batin kita saja. Tidak usah ditampakkan. Kemudian beliau berijtihad secara politik itu untuk ikut Golkar. Itu ceritanya dulu. Nah, ada 4 Tuan Guru Zainuddin. Beliau ini sama-sama tokoh, sama-sama punya pengikut, sama-sama berpengaruh. Nah, kok bisa sekarang dengan ada 4 Tuan Guru Zainuddin yang begitu berpengaruh, kemudian ada aliran lain. Nah, sepengetahuan Pak Ustadz gimana itu? Awal mula ada sebutan Wahabi di Lombok Timur itu gimana? Jadi kalau awal mulanya kebetulan apa yang Tiang sampaikan ini banyak Tiang dengar, ada yang langsung dari orang yang hadir dari narasumber lah itu ya. Iya, acara-acara tertentu. Contohnya, jadi kalau kita mau flashback ke belakang, menurut pengakuan salah satu tokoh kita di Bebidas, beliau itu wali santri juga dulu. Bapaknya saudara Mas Huri. Oh, Mas Huri. Bapaknya saudara Mas Huri ini punya bapak namanya Tuan Guru Mansur. Makamnya ada di halaman Masjid Bebidas di Lombok Timur. Oh, bukan Tuan Guru Zainuddin Mansur, bukan. Tuan Guru Mansur ini, bukan Tuan Guru Mansur saja ya. Bukan Tuan Guru. Banyak yang mirip-mirip namanya berarti Tuan Guru ini ya. Jadi beliau bercerita sebenarnya percobaan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham yang belakangan atau yang disebut dengan Wahabi lah gitu ya, katakan begitu, atau Salafi lah kalau istilah umumnya itu. Sudah ada percobaan untuk menyebarkannya dulu di. Kira-kira tahun berapa itu? Tiang ndak ingat kalau tahunnya, tapi kalau kita ambil dekadenya, dekade 60-an. Dekade 60-an. Ya, menurut informasinya saat itu belum ada ya orang yang mengenal tentang Wahabi ini, belum ada ya? Ya, belum ada. Karena kita saja kan baru beberapa tahun terakhir kan akrab dengan istilah ini. Jadi dulu
ceritanya ada acara pemakaman di pekuburan umum Bebidas. Karena yang meninggal itu sepertinya orang tua, sehingga banyak tuan guru yang hadir. Salah satunya katanya dulu hadir juga Tuan Guru Haris namanya. Tuan Guru Haris. Iya, Tuan Guru Haris. Kalau tidak salah, menurut cerita beliau, Tuan Guru Haris ini asalnya mungkin kalau tidak dari Tanjung, mungkin dari Kelayu. Tuan Guru Haris ini, dan lama beliau mukim di Timur Tengah. Oh iya iya. Belajar dan mukim di Timur Tengah. Nah, beliau pulang ketika di acara pemakaman itu, almarhum ini, Tuan Guru Haris ini katanya meninggalkan sendalnya di luar kubur. Tidak mau menginjak kubur dengan sendal. Nah, kemudian ditanya oleh Tuan Guru Mansur Bebidas Nio, Pak Tuan Guru, kenapa sendalnya ditinggalkan? Nanti siapa tahu kaki Pak Tuan Guru tertusuk duri dan lain sebagainya. Beliau jawab, ini yang kurang lebih lah kalimatnya, kalau kita pakai kalimat sekarang itu, ini yang sesuai dengan tuntunan. Nah, seperti itu jawabannya. Sehingga ya orang di masa itu menduga bahwa beliau pahamnya begitu. Nah, kalau sebelum ada paham ini, orang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah kita bilang seperti itu. Ketika datang paham ini, ketika Tuan Guru Haris tadi melakukan atau membuka sandalnya untuk masuk ke kubur, kenapa orang tiba-tiba menduga bahwa ini aliran Wahabi gitu? Berarti sebelum itu orang sudah tahu kalau yang tidak seperti kita ini berarti Wahabi gitu ya? Kenapa dia tidak dituduh yang lain gitu? Enggak. Diduga demikian itu tidak waktu itu. Setelah berkembangnya ajaran Salafi di Lombok Timur, jadi orang-orang tua dulu tuh ternyata connect dia dengan kejadian hari ini. Belum selesai yang tadi. Terus lanjut. Tetapi Tuan Guru Mansur Bebidas waktu itu menjawab dengan cerdas. Beliau tidak adu dalil, tidak adu hujah dengan Tuan Guru Haris ini. Tapi beliau minjam parang ke jamaahnya. Minjam parang itu kemudian dibabatlah semak belukar yang rimbun di pekuburan tersebut. Semak belukar itu digelar seperti karpet gitu di kubur. Ayo, pakai sandalnya Tuan Guru. Nggak apa-apa, pelungguh tidak nginjak kubur, pelungguh nginjak rumput ini katanya. Nah, seperti itu. Dijawab dengan cerdas, tanpa hujah dan tanpa perdebatan. Nah, seperti itulah orang-orang tua kita terdahulu. Jadi Masya Allah. Banyak hal lah yang bisa ditanggapi, bisa disikapi, bisa dijawab dengan secara lisanul hal lah. Akhirnya setelah kejadian itu, Tuan Guru Haris ini dikenal sama masyarakat atau sesama Tuan Guru di sana ini, dia beda sama kita ini. Nah, kan gitu. Nah, apakah dia lalu mengajarkan, artinya kan identik Wahabi ini dengan menyalah-nyalahkan itu. Apa di masa itu juga Tuan Guru Haris ini menyalah-nyalahkan, ini tidak boleh, ini bid'ah, segala macam gitu? Kalau dulu, apa istilahnya? Kalau orang Jawa itu istilahnya ilmu pakeu apa namanya? Jadi tidak langsung dengan vulgar seperti itu kalau dulu kan. Jadi kesantunan itu lebih dikedepankan dulu. Nah, sehingga menurut informasi yang kami dapat dari narasumber yang sama itu, karena beliau menurut dugaan ini ya, dugaan narasumber, tidak kuat melawan arus untuk menyebarkan pahamnya itu, sehingga konon beliau itu akhirnya memilih berafiliasi ke Muhammadiyah. Ke Muhammadiyah. Karena antara teman-teman Salafi dengan Muhammadiyah, kalau kita lihat itu secara amaliyah, mungkin secara fikroh juga hampir tidak ada bedanya. Perbedaannya hanya
teman-teman di Muhammadiyah itu berormas. Nah, kalau mereka tidak berormas, bedanya mungkin antara lain itu yang paling mencolok. Bedanya antara rekan Salafi. Kalau amal kan misalnya sholat subuhnya bagaimana, sholat jumatannya bagaimana, kan dengan satu azan dan sebagainya, ya kemudian sholat idnya di lapangan itu kan sangat banyak perbedaannya. Sama mungkin kalau Muhammadiyah itu tidak terlalu frontal gitu ya, mau menyalahkan, membid'ahkan, menyirikkan. Ya mungkin karena lahirnya di Jawa, jadi orang Jawa tuh identik dan kelembutan. Iya mungkin. Apalagi Jogja kan? Ya benar. Tuan Guru Haris ini ada nggak hubungannya dengan tokoh-tokoh Wahabi yang sekarang muncul ini, yang sekarang ada ini? Kalau apa dia anak cucu dari Tuan Guru Harisnya atau berbeda ini? Kalau secara kerabatan jauh. Nah, jadi katakanlah kalau kita melihat ke tahun 90-an mungkin yang perlu bercerita jauh dari tahun 90. Jadi kebetulan almarhum Bapak Tiang Haji Abdul Halim itu murid dari orang tuanya Tuan Guru Muhammad Husni LC almarhum yang katakanlah sebagai figur yang paling berhasil artinya menyebarkan Salafi ini kalau di tokoh Wahabi lah gitu ya. Menurut Husni ya walaupun mungkin teman-teman di sebelah tidak nyaman dengan sebutan tidak itu nyaman kan? Sebutan Wahabi. Maunya disebut apa berarti dia? Ya kalau mereka sih tetap karena kembali ke hadis Firqoh Najiyah itu cuma Ahlussunnah wal Jamaah ya. Semua sih mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Namun mungkin dengan perspektif saja yang berbeda. Ketika kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan kadang-kadang kita singkat dengan istilah aswaja. Yang lain juga ngaku Ahlussunnah wal Jamaah karena kalau kembali ke hadis Firqoh itu ya semua, tidak ada yang mau ngaku diri celaka kan? Benar. Iya. Jadi almarhum Bapak Tiang ini murid dari Tuan Guru Haji Abdul Manan, Allahyarham. Nah, Tuan Guru Haji Abdul Manan ini kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, beliau ini termasuk deklarator NU untuk Pulau Lombok. Karena beliau termasuk Tuan Guru sepuh yang mungkin hampir sejajar lah atau satu generasi beliau dengan Allahyarham Tuan Guru Soleh Hambali sebagai Rais Syuriah pertama PWNU NTB. Nah, jadi beliau ini termasuk Tuan Guru karismatik kalau ukuran Lombok Timur terutama. Beliau banyak memiliki majelis taklim. Kemudian sebaran jamaah beliau juga cukup luas, bahkan beliau juga menyampaikan pengajian di daerah Kopang, Lombok Tuan Tengah. Guru Abdul Manan ini satu generasi atau setelah generasi 4 Zainuddin tadi itu? Ya bisa dikatakan satu generasi. Tapi tidak terlalu sepopuler 4 Zainuddin ini gitu. Kalau dibandingkan dengan 3 Zainuddin selain Maulana Syekh itu mungkin kalau ukuran Lombok Timur lebih populer Tuan Guru Abdul Manan. Oh iya. Beliau juga Tuan Guru tapi besar. sama ideologinya nih yang paling ya. Sama-sama berbasis NU ideologinya ini. 3 Zainuddin Tuan Guru Abdul Manan ini. Nah, jadi ceritanya dulu ini sumbernya dari kakak tiang tertua kan, karena dia yang lebih tahu dengan sejarah orang tua kan, kita yang datang belakangan. Jadi Bapak Tiang itu kawin dulu katanya pertama kali itu tahun 1953. Ya. Kenapa beliau ingat sekali tahun kawinnya itu? Karena pada waktu tasyakuran atau walimahnya itu hadir guru beliau
Tuan Guru Haji Abdul Manan, kemudian membawa serta putra beliau, putra sulung beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Husni kecil, ya. Walaupun Tuan Guru Muhammad Husni lebih nyaman dengan sebutan Ustadz. Jadi di kalangan jamaah beliau itu lebih banyak yang nyebut Ustadz Husni, karena konon ada perbedaan konotasi lah kalau sebutan Ustadz lokal di Indonesia dengan sebutan Ustadz kalau di Saudi umumnya. Ya, benar, kalau Saudi benar. kan Ustadz itu udah minimal magister itu. Ya, kalau top di sana. lah. Kalau di sini tamat goyah takrib saja bisa jadi Ustadz kan ya, gitu. Tamat pondok ya. Walaupun tidak tamat goyahnya. Iya. Walaupun ditamat-tamat. Nah, jadi kenapa sangat ingat dengan tahun itu? Jadi Tuan Guru Abdul Manan hadir dengan membawa Muhammad kecil. Ya, menghadiri walimahnya almarhum Bapak Tiang. Nah, waktu itu Tuan Guru Muhammad Husni ini baru kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan menurut cerita dari Bapak Tiang, ya karena Bapak Tiang ngaji dan sering nginap di rumah Tuan Guru Abdul Manan ini almarhum, sehingga kalau dalam ada waktu luang Ustadz Husni kecil ini belajar baca Al-Quran sering disimak oleh Bapak Tiang. Nah, jadi itu saking dekatnya lah antara murid dengan keluarga gurunya. Ya. Nah, beberapa hari setelah menghadiri walimahnya Bapak Tiang itu tahun 53 itu, Husni kecil ini dikirim untuk menimba ilmu di Tanah Suci. Di Tanah Suci oleh orang tua beliau Tuan Guru Abdul Manan. Jadi beliau ke Mekah itu waktu kelas 5 SD. Beliau diam di Mekah itu, ya katakanlah diam di Mekah walaupun beberapa tahun juga beliau sempat kuliah jurusan sastra Arab di Al-Azhar. Nah, jadi beliau itu pulang setelah 35 tahun menuntut ilmu di Timur Tengah. Beliau itu pulang kira-kira tahun 88 setelah orang tua beliau Tuan Guru Abdul Manan meninggal. Jadi beliau itu pulang setelah orang tua beliau itu meninggal. Nah, jadi itu ceritanya. Nah, jadi Tuan Guru Husni ini pulang-pulangnya itu karena beliau kan bersaudaranya banyak yang sudah ditokohkan waktu itu. Tuan Guru Husni sebagai putra sulung, kemudian Tuan Guru Haji Ahmad Lutfi, ini satu ibu bapak ini. Kemudian ada juga Tuan Guru Ahmad Manar, LC yang tamatan Al-Azhar juga, tapi ini lain ibu. Ini yang 3 orang ini setelah sepeninggal orang tua beliau ini, kalau ada acara, ada hajatan, ada jamaah meninggal dunia, ini selalu seiring sejalan ini menghadiri undangan-undangan untuk menggantikan orang tua beliau. Ini kayak 3 serangkai lah gitu ya. Ya 3 sekawan lah. 3 sekawan. Jadi selalu hadir dan itu sejak tahun 88 sampai ya tahun 92 atau 93 lah, itu senantiasa begitu. Nah, namun Tuan Guru Husni ini sepulang beliau itu, karena beliau basicnya sastra Arab, sehingga Tiang secara pribadi waktu itu kan sedang mondok di sini kan di Darussalam. Ketika sewaktu-waktu pulang dan bertepatan ada jadwal pengajian beliau di masjid di belakang rumah Tiang kan masjid. Nah, jadi Tiang juga sebenarnya terkesima mendengar beliau kalau mengupas takbir atau ibarat kitab berbahasa Arab itu. Saking ahlinya beliau dengan sastra Arab. Tapi stop. Sepulang beliau dari menuntut ilmu di Timur Tengah, ada ndak ajaran-ajaran yang berbeda yang beliau bawa dari ajaran orang tua beliau, Tuan Guru Abdul Manan? Secara langsung sih enggak. Artinya ketika baru-baru pulang itu beliau masih menghadiri, disuruh baca talqin dibaca gitu dan lain sebagainya lah. Oh, masih seperti ajaran bapaknya ya, gitu masih. Ketiganya masih kompak. Jadi
ada yang kebagian baca talqin, yang 3 ini, ada yang kebagian takziah, ada yang kebagian mimpin tahlil doa. Nah, begitulah. Tidak ada perubahan ya. Tidak kelihatan perbedaan dengan yang lama. Namun nampaknya beliau ini ya kalau dalam tanda kutip sangat paham strategi untuk pendekatan atau mengambil hati ke jamaah atau murid-murid orang tua beliau. Jadi sepulang dari Tanah Suci itu beliau mengadakan pengajian tahasus. Ya. Pengajian tahasus yang dibuka itu kitab-kitab yang agak besar, terutama kitab hadis dan tafsir, semisal Bulughul Maram, kemudian Darus Shalihin, kemudian tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan lain sebagainya lah, itu yang dibuka. Yang di masa orang tua beliau itu yang ke situ itu mungkin agak jarang dibuka, karena kalau pengajian umum sepengetahuan tiang Allahyarham Tuan Guru Abdul Manan itu lebih banyak membaca kitab Melayu, dibacakan kitab Melayu, kemudian beliau menjelaskan. Nah, kemudian Tuan Guru Husni almarhum ini membuka majelis tahasus itu. Nah, di situ hampir semua tokoh-tokoh dari kalangan murid Tuan Guru Abdul Manan ini sering hadir di tahasus itu, karena sangat menarik. Beliau sangat menguasai lah ya. Menguasai materi kalau dan cara penyampaiannya menarik. Ya, tentang kitab-kitab berbahasa Arab, karena memang beliau keahlian beliau dalam sastra Arab tersebut. Nah, sehingga ya sampai tahun 93 kalau enggak salah kurang lebih, atau 94 lah begitu, tahasus tetap jalan. Nah, baru sekitar tahun 93 atau 94 itulah beliau mulai memperkenalkan paham yang mungkin hari ini kita lebih sering menyebutnya Wahabi atau Salafi. Baru diperkenalkan. Nah, terus baru ada resistensi, kemudian ada yang sudah terlalu jatuh cinta gitu, tetap ikut beliau, kemudian sebagian yang mungkin merasa ini berbeda dengan gurunya yang terdahulu, ikut dia ke saudara beliau, yaitu dari 3 saudara itu hanya Tuan Guru Husni yang bukan, Tuan Guru Husni dan Tuan Guru Ahmad Manar yang Salafi. Kemudian yang satunya Tuan Guru Ahmad Lutfi yang saudara kandung seibu sebapak Tuan Guru Husni ini, beliau berafiliasi kembali ke NU. Kenapa saya bilang kembali ke NU? Karena ada yang belum tiang sampaikan. Jadi Tuan Guru Abdul Manan ini dulu diajak oleh Allahyarham Tuan Guru Aksip Muzhar Mas Bage, termasuk Tuan Guru Ibrahim Kediri juga, Salahuddin, dan Tuan Guru Mahsun Kokokdaya, dan banyak Tuan Guru sepuh dulu diajak oleh Tuan Guru Aksip Muzhar ini untuk mendirikan apa yang disebut dengan Ormas Tarbiyah Islamiyah. Nah, jadi Tarbiyah Islamiyah. Nah, ketika terjadi resistensi akibat dari adanya katakanlah paham baru yang dibawa oleh almarhum Ustadz Husni ini, akhirnya yang katakanlah setia dengan apa yang dipelajari sama Tuan Guru Abdul Manan itu ikutnya ke Tuan Guru Lutfi. Nah, ikutnya ke Tuan Guru Lutfi. Jadi setelah dirasakan bahwa tokoh-tokoh jamaah ini sudah banyak dipegang, baru Tuan Guru Husni menyatakanlah apa yang beliau yakini, yang beliau pelajari di Timur Tengah lah gitu ya. Baru disampaikan, baru di. Nah, ketika Ustadz Husni ini mulai kelihatan perbedaan dengan orang tuanya dan mayoritas tuan guru yang ada di sana itu, ada sempat terjadi gejolak enggak? Ribut gitu sampai adu fisik, bertengkar, ada anarkis gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang ekses, ya ada beberapa titik. Jadi termasuk ada
di tempat tiang lah, yang tiang tahu dan tiang termasuk pelaku sejarahnya. Sekitar tahun 2000 itu kita sempat terjadi gesekan akibat. Tuan Guru Husni masih saat itu tahun 2000 itu? Masih. Oh masih. Masih tahun 2000. Jadi tiang kan pulang dari pondok itu tahun 99. Nah tahun 99 itu kemudian aktif di masyarakat, ikut ada jamaah tahlilan yang dipimpin dulu oleh Tuan Guru Haji Mahyudin LC namanya, yang alumni Mesir juga, tapi pernah dia jadi ketua PCNU Lombok Timur juga. Jadi sempat kita ada gesekan, sampai masjid itu kita bagi sesuai dengan persentase jamaah. Nah, namun ada hikmah di balik itu. Itu kalau saja ada provokator mungkin bisa saja terjadi pertumpahan darah waktu itu. Tapi alhamdulillah kita selamatlah, masyarakat kita tidak terjadi ini. Teman-teman yang salafi ini mengalah. Jadi ditinggalkan bagian. Karena mungkin dulu provokator belum dikenal. Tukang komporin yang dikenal dulu. Kalau istilah lokal ibaratnya baktak. Baktak. Tapi ngomong-ngomong, ini ketika Ustadz Husni ini sudah eksis menyebarkan ajaran salafi di Lombok Timur, ada nggak tuan guru besar yang mendukung dia atau sendiri dia mendakwahkan ajarannya ini? Ya, ada beberapa saudara beliau yang alumni Timur Tengah juga. Kalau yang bukan saudaranya, nggak ada yang ikut? Kelihatannya nggak ada yang menonjol. Selain beliau nggak ada yang menonjol. Bahkan Pelungguh pernah cerita tentang dugaan Pelungguh menganggap bahwa di Lawada itu pusatnya kan yang tolak waktu itu kan. Benar-benar. Nah, justru pembangunan Abu Hurairah dengan Al-Markas yang dibaginya ke itu. Al-Markas itu maksudnya As-Sunnah itu? Iya. Atau beda? Al-Markas itu kalau tiang dengar definisi dari Ketua Yayasan As-Sunnah itu, jadi bedanya markas itu dengan masjid. Kalau masjid hanya bangunannya itu hanya masjid dan rumah imam, kemudian tempat wudhu dan lain sebagainya. Tapi kalau markas itu adalah masjid yang ada fasilitas tambahannya seperti asrama santri, madrasah, sekolah itu. Apa namanya Al-Markas ini? Tidak ada namanya, misalnya ada namanya Markaz Sulaiman Fauzan bin Fauzan. Mungkin itu dinisbatkan ke donaturnya Soleh Fauzan Al-Fauzan mungkin. Bukan. Sulaiman Fauzan Al-Fauzan itu donatur yang mendanai. Kalau As-Sunnah ini nama apanya? Nama yayasannya? Yayasannya. Oh, Yayasan As-Sunnah gitu ya. Nah, terus apa hubungannya As-Sunnah dengan Tuan Guru Husni atau Ustadz Husni? Markas Sulaiman Fauzan bin Fauzan ini dibangun waktu Tuan Guru Husni masih sehat. Justru beliaulah yang diberikan kepercayaan oleh donatur untuk dibangunkan fasilitas. Termasuk Yayasan As-Sunnah ini? Kalau melembagakan yayasannya itu, walau alam mungkin generasi setelah beliau. Nah setelah Tuan Guru Husni meninggal, yang bisa kita katakan sukseslah dia menyebarkan ajaran Wahabi ini di sana, siapa yang menggantikan dia? Nah, jadi begini. Ingat saya, yayasan itu dulu hanya satu di sana. Yayasan Jamaluddin namanya. Jamaluddin itu nama kakek Tuan Guru Husni. Tuan Guru Abdul Manan itu punya orang tua namanya Tuan Guru Haji Jamaluddin. Oh iya. Nama yayasan Tuan Guru Abdul Manan itu Yayasan Jamaluddin. Nah, Jamaluddin itu hari ini yayasannya, maksud saya, ada yang masih tetap di namanya Jamaluddin. Kalau yang di pusatnya sekarang namanya Jamaluddin Al-Manar. Karena dipegang oleh Tuan Guru Ahmad Manar. Adiknya Tuan Guru Husni. Kemudian Jamaluddin Aimal setelah terjadi pernah terjadi pergolakan juga, gesekan di Jamaluddin Aimal itu. Sekarang diganti namanya dengan disingkat MIBU dia. Ma'had
Islah Bina Il Ummah namanya sekarang. Kemudian ada juga Jamaluddin yang diakuisisi oleh NU atau yayasan yang bernaung di bawah NU. Jamaluddin Pondong itu diakuisisi oleh NU dia. Jadi waktu Tuan Guru Husni itu hanya ada satu yayasan, yaitu Yayasan Jamaluddin. Tapi markas sudah ada ya? Markas itu sudah ada. Sulaiman. Fisiknya sudah ada, tapi belum punya yayasan, belum jadi yayasan berbeda begitu. Sudah ada orang mondok juga di tempat Ustadz Husni ini. Sejak beliau pulang sudah ada orang mondok, sudah banyak orang nyantri. Karena Tiang kenal dengan akrab lah dengan salah satu murid beliau. Jadi murid beliau yang paling senior itu yang pertama dikirim oleh beliau untuk belajar di Libya, dosen Tiang juga itu waktu Tiang kuliah bahasa Arab. Namanya Ustadz Abdul Ma'ad Mukmin LC. Masih hidup? Masih sehat. Jadi salah satu punya pondok pesantren di kampung beliau juga. Ajarannya juga sama kayak ajaran Ustadz Husni? Ya masih tetap, walaupun beliau itu tidak ikut ke markas berdiri sendiri, tapi ya keilmuannya karena sumbernya dari situ gitu. Jadi Tuan Guru, ya kadang-kadang Tuan Guru lah disebutkan, Tuan Guru Abdul Ma'ad Mukmin ini alumni Libya, murid pertama Tuan Guru Husni yang dikirim keluar, yang dapat gelar LC dari Libya. Kemudian ada junior-juniornya juga, nah termasuk Ustadz Mizan Kudusiah ini murid beliau juga. Muridnya Ustadz Husni? Iya, murid beliau yang dikirim ke Universitas Islam Madinah. Sekaligus jadi menantu akhirnya karena Ustadz Mizan ini dinikahkan dengan salah satu putri beliau. Dan yang melanjutkan sekarang megang markas yayasan ini Ustadz Mizan ini. Sebelum sepeninggal Tuan Guru Husni, kalau tidak salah Tuan Guru Husni itu wafat di Tanah Suci waktu menunaikan ibadah haji, waktu memimpin jamaah beliau, karena beliau sempat merintis KBIH sebelum beliau wafat. Jadi beliau wafat kalau tidak salah sekitar 2003 beliau wafat. Sekitar 2003. Nah, sepeninggal beliau itu ya terjadi dah sedikit gesekan tentang siapa yang berhak menggantikan beliau. Nah, jadi sebagian setuju Tuan Guru Ahmad Manar yang menggantikan beliau. Kemudian saudaranya ya adiknya. Nah, yang tidak setuju itu membuat ketua sendiri, sehingga terjadi. Tuan Guru Manar ini juga sama dia pemahaman dengan Tuan Guru Husni ya? Iya, sama. Jadi yang beda tuh Tuan Guru Lutfi ya? Iya, Tuan Guru Lutfi. Dan adik Tuan Guru Lutfi sekarang ada beberapa yang beda gitu. Karena beliau ini kan banyak bersaudara, dari 3 atau 4 ibu itu banyak bersaudara. Jadi yang setuju sama untuk dipimpin oleh Tuan Guru Ahmad Manar ya ke Jamaluddin Al-Manar sekarang. Yang tidak setuju itu mengangkat pimpinan sendiri, itu yang menjadi Yayasan As-Sunnah di Makkah. Siapa pimpinan yang diangkat mereka? Kalau hari ini ketua yayasannya Ustadz Abdullah Husni. Putranya Ustadz Husni berarti ya. Husni. Gitu. Kemudian Tuan Guru Ustadz Mizan Kudusiah ini sebagai apa kalau enggak tahu tiang kejabatannya, tapi kalau di hati jamaah itu kalau kita lihat dari kehadiran jamaahnya waktu pengajian itu, kalau Ustadz Mizan ini yang ngisi pengajian itu kelihatannya lebih maksimal gitu. Karena mungkin kepiawaiannya lah untuk ini. Kepiawaiannya beretorika ya. Iya. Sampai keceplosan jadinya. Ya itu ujian bisa. Berarti bisa dikatakan bahwa peletak ya ini kalau kita nisbatkan kepada guru dari orang-orang ya bolehlah kita sebut sesuai yang mereka katakan. Saya juga aswaja dia bilang gitu kan. Tetapi kan sama kayak kita, misal karena kita pemahaman fikih kita itu Imam Syafi'i, kita disebut dengan Syafi'iyah misal gitu kan. Nah ini kalau kita nisbatkan sebutan guru mereka ke aliran-aliran ini,
dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dengan Wahabi gitu ya. Walaupun mereka tidak setuju disebut Wahabi. Sangat tidak setuju. Ya, seharusnya disebut dengan Muhammadi, dibilang kan Muhammadiyah gitu kan. Ya. Mereka yang seraknya itu kalau disebut jamaah sunnah. Nah, itu jamaah afdol sekali bagi mereka itu. Nah, makanya mungkin di kesempatan lain akan kita bahas dia ini. Kalau kita pengikut Syafi'i bangga disebut Syafi'iyah. Kemudian kita pengikutnya Imam Asy'ari bangga dikatakan Asy'ariyah. Bangga dikatakan Maturidiyah, gitu kan? Begitupun mungkin pengikutnya Imam Hanafi disebut Hanafiyah, Imam Hambali disebut Hanabilah, Imam Maliki disebut Malikiyah. Loh, kok ini pengikutnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau disebut Wahabi, gitu kan? Tapi nantilah kita bahas itu. Nah, kembali kalau kita nisbatkan guru mereka ke mereka, pengikutnya ini, bisa dikatakan berarti Ustadz Husni itu peletak ajaran Wahabi berarti di Lombok ini ya? Kalau Tiang mungkin lebih menyebutnya beliau yang paling sukses gitu. Ya, orang pertama yang berhasil menyebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah dikatakan tokoh-tokoh Wahabi yang sekarang ini bermunculan ini adalah hasil didikannya dari Tuan Guru Husni juga? Oh, enggak semuanya. Karena kan Salafi ini kan sudah lama masuk di Indonesia kan. Enggak, Lombok saya, di Lombok. Ya, tidak semua, karena banyak juga yang di Lombok ini yang lulusan dari Al-Irsyad, umpama di Cilacap begitu, ada yang Setiba, Makassar, kan banyak tempat dia ditempa itu kan. Ada tamatan ini, tamatan itu. Cuma kalau yang skopnya lokal Lombok ya rata-rata murid beliau ya. Banyak lah. Ustadz sekarang ini rata-rata muridnya Ustadz Husni ya. Iya. Karena apalagi generasi-generasi yang di tahun 2000-an ini kan beliau banyak mengirim santri-santri beliau itu, ada yang dikirim ke Libya, ada yang ke Universitas Islam Madinah, ada yang dikirim ke Setiba Makassar, ada yang ke Al-Irsyad. Banyak lah kalau yang akhir-akhir ini, karena memang sangat pesat juga. Nah, ngomong-ngomong tadi Lawata Abu Hurairah, dia ada kaitannya ini Lombok Timur ini dengan yang ada di Kota Mataram? Setahu Tiang, markas Yayasan As-Sunnah itu di Baganyaka itu sama Abu Hurairah ini dulu disebut Islamic Center itu. Ya, benar. Sama Islamic Center yang hari ini kita kenal dengan Ma'had Abu Hurairah ini. Di tahun yang sama dia di peletakan batu pertamanya di tahun yang sama. Hadir Ustadz Husni ini atau dikerahkan jamaah beliau dari Lombok Timur waktu peletakan batu pertamanya. Makanya berinformasi yang saya dapat itu mungkin ada peran beliau juga untuk mendatangkan donatur untuk membangun Abu Hurairah ini. Ya, kalau boleh kita secara sepintas mungkin itu adalah cabangnya dari Lombok Timur lah gitu ya. Walaupun tidak kelembagaannya mandiri gitu ya. Karena dia mungkin bagaimana kalau kita ngelebarkan sayap dakwah kita ke Kota Mataram, misal dia bilang donatur ini kepada Ustadz Husni, lalu dialah yang memfasilitasi gitu kan. Bisa jadi. Walaupun sekarang mandiri, sama-sama berdiri sendiri, tapi ajarannya kan sama gitu ya. Tetap sampai hari ini ada kerjasama antara Abu Hurairah dengan Al-Markas ini. Markas As-Sunnah di baginya kan tetap ada kerjasama. Buktinya As-Sunnah ini nama yayasan sekaligus nama pesantrennya? Iya. Atau pesantren itu disebut dengan yayasan As-Sunnah? Yayasannya As-Sunnah membawahi ada pondok pesantren. Nama pesantrennya apa? As-Sunnah itu nama yayasannya. Nama markasnya saja. Markas itu artinya induk bangunannya itu namanya sesuai dengan nama donatur. Terakhir ini. Ketika Tuan Guru Husni almarhum ini berhasil menyebarkan ajaran beliau lah, kita bilang ajaran salafi lah atau apa yang
ajaran sunnah yang beliau senang disebut itu, ketika Maulana Syekh masih hidup, ngomong-ngomong ada reaksi, ada apa tanggapan dari beliau atau cuek aja beliau? Kurang tahu tiang soal respon Maulana Syekh karena Tuan Guru Seni ini kan menampakkan apa yang beliau bawa ini kan sekitar 94 ke atas. Sedangkan Maulana Syekh itu wafat tahun 97. Artinya hanya 3 tahun lah setelah ada muncul ini. Tapi mungkin isunya waktu itu kan, rambatan isu itu tidak seperti hari ini kan. Iya. Dalam ada medsos mungkin dari baginya ke Pancor itu masih karena jauh, ada gitu. di salah satu syairnya juga Maulana Syekh kan yang apa namanya semacam menyebut tentang aliran ini nih lah. Ya ada di salah satu syair tapi lupa saya nama apa namanya bunyi syairnya lupa saya. Kalau nama syair beliau secara umum itu wasiat renungan masa namanya. Hanya saja kata-katanya itu, syairnya itu selalu bertambah setiap hultah. Jadi wasiat renungan masa itu sangat panjang. Jadi disampaikan dalam bentuk syair dengan salah satunya tentang menyebut ajaran Wahabi ini ada di sana kalau tidak salah. Ya bisa saja. Ya, tentang dia mungkin menyalahkan segala macam itu. Tapi yang kurang tahu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari rentang waktu antara Tuan Guru Seni mulai muncul itu sekitar tahun 94 dengan warna pemahaman beliau ini dengan tahun wafatnya Maulana Syekh kan sangat sedikit itu waktu 3 tahun untuk waktu itu kan. Sehingga kalaupun ada desas-desus mungkin hanya perbincangan di lokal Imal saja waktu itu. Sedangkan Imal Pancor waktu itu boleh kita bilang agak jauh lah. Tidak seperti hari ini. Terima kasih Al-Mukarram atas keluang waktunya untuk hadir di studio kita ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa memberikan sedikit informasi kepada para penikmat jalan tengah dan orang yang ingin mengetahui walaupun tidak beliau mungkin peletak pertama ajaran ini, paling tidak beliau yang bisa dikatakan sukseslah untuk menyebarkan ajaran apa namanya as-sunnah katanya ajaran as-sunnah. Demikian para penikmat jalan tengah di mana saja berada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu yakum minas sabilil falah wal muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.